bimbingan Dharma dan meditasi 057. Hidup adalah perubahan. Sebuah ilustrasi cerita tentang seorang yang kaya raya, punya perusahaan yang maju dan sukses. Pada suatu saat, karena kondisi perubahan, maka perusahaan itu bangkrut. Tetapi sang pengusaha hidupnya masih seperti biasa. Masih hidup, menikmati hidup, bersenang-senang. Makan tetap di resto-resto setiap hari. Berlibur ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Akhirnya tabungannya makin menipis. Barang-barang di rumah yang berharga dijual satu persatu hanya untuk bisa hidup bersenang-senang seperti dulu. Padahal sekarang tidak ada usaha, tidak ada pemasukan uang yang banyak. Sampai semua barang berharganya, emas simpanannya, semuanya habis terjual. Pada suatu hari ada kesempatan untuk bangkit kembali. Ada teman yang mengajak join usaha. Yang diperhitungkan oleh pengusaha tadi bisa berhasil dan sukses. Tapi tidak punya modal. Semua habis. Inilah ilustrasi seseorang yang tidak bisa memahami perubahan dan hidup sesuai dengan perubahan. Kalau dia setelah bangkrut usahanya mau hidup sederhana, pasti simpanannya emas dan lain-lain, termasuk barang-barang berharga di rumahnya itu masih cukup banyak. Sehingga dia punya modal untuk bangkit usaha lagi. Nah, perubahan itu satu hal yang pasti terjadi. Tidak ada hidup dan kehidupan tanpa perubahan. Tubuh kita pun dari saat ke saat mengalami perubahan. Pada awalnya yang muncul hanya sehelai, 2 helai, 3 helai rambut putih. Selang waktu
akhirnya rambutnya menjadi putih semua. Dalam kondisi sehat, suatu saat bisa jatuh sakit yang mungkin parah sampai harus dioperasi dan sebagainya. Bahkan berkumpul dengan keluarga pun akhirnya anak-anak satu persatu meninggalkan rumah karena sudah punya rumah masing-masing. Karena itu perubahan adalah satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti tidak bisa dihindari. Karena itu seseorang harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan perubahan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa kita miliki selamanya. Bukti yang paling cespeng yaitu saat seseorang menjelang meninggal. Semuanya harus ditinggalkan. Karena itu kalau selama masih hidup jaya, memiliki banyak kekayaan, kalau memahami tentang perubahan yang pasti terjadi, seseorang sudah siap. Dengan mempunyai tabungan-tabungan, mempunyai aset-aset yang bisa dikumpulkan, yang terutama selalu berbuat kebajikan dengan harta yang dimiliki, sehingga kebajikan ini bisa melindungi perjalanan hidupnya, bahkan merupakan bekal yang bisa dibawa serta pada saat meninggal dan dapat terlahir kembali di alam yang bahagia, di alam manusia yang kondisinya lebih baik dari sebelumnya, atau di alam surga yang penuh berkah kenikmatan. Bahkan kalau bisa mencapai kesucian, dia tidak akan terlahir kembali di alam sengsara. Pasti terlahir di alam bahagia. Kalau dia bisa mencapai kesucian tertinggi, arahat, padamnya nafsu-nafsu keinginan, dan lenyapnya loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin. Maka orang itu tidak akan terlahir kembali di alam kehidupan manapun. Berarti dia sudah bebas, sempurna dari penderitaan. Karena penderitaan itu ada setelah seseorang dilahirkan di alam manapun. Bahkan di alam dewa atau alam surga, itu pun tidak kekal. Kalau kekuatan karmanya yang mendukung dia terlahir di alam surga itu habis, dia bisa meninggal dan terlahir kembali di alam kehidupan yang lain.
bahkan bisa terlahir di alam yang menyedihkan. Karena itu, melakukan pemahaman diperkuat dengan perenungan, dengan meditasi, memahami tentang perubahan. Melakukan perenungan bahwa segala sesuatu yang terbentuk dari unsur-unsur adalah tidak kekal, pasti akan mengalami perubahan. Apapun yang saya kumpulkan tidak bisa saya miliki selamanya. Bahkan tubuh saya yang saya banggakan ini mengalami perubahan, bisa menjadi cacat, bisa mengalami sakit yang lama, menghabiskan, menguras kekayaan yang dikumpulkan. Nah, memahami perubahan, merenungkan perubahan, meditasi tentang perubahan, membuat seseorang tidak menjadi pelit, kikir, serakah, dan melekat pada apa yang dimilikinya. Maka dia bisa hidup dengan tenang, tentram, damai, dan bahagia di dalam kelimpahan harta kekayaan. Tidak takut, khawatir, gelisah, dan cemas karena berpikir tentang kekayaannya. Takut pada perampok, takut anaknya diculik untuk minta tebusan yang banyak, takut maling masuk ke rumah dan sebagainya. Karena itu, memahami perubahan, dapat menyesuaikan hidup sesuai dengan perubahan adalah kebahagiaan, bebas dari penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan. Terima kasih.